Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Yeay. Nah, di video kali ini aku bakal ceritain ke kalian efek ngulang mata kuliah buat kalian yang masih semester baru terus ada pengen kepikiran ngulang mata kuliah. Sebaiknya kalian tonton video ini dan simak sampai habis. Yang namanya kita ngulang mata kuliah itu pasti akan berefek untuk kita ke depannya. So buat kalian penasaran, stay tune terus di video ini sampai habis. Nah, untuk yang pertama, kalau misalkan kita ngulang mata kuliah, efeknya tuh pasti kita bakal ngerasain sedih, kesal, putus asa kayak gitu kan. Karena emang ngulang mata kuliah tuh rasanya tuh pasti sedih banget ya kayak gitu kan, sesuatu yang emang kalau emang kita udah perjuangin dari awal semester, dari awal kita kuliah, tapi ternyata kita malah dapet nilai yang menyuruh kita untuk ngulang, pasti itu rasanya putus asa banget kayak gitu. Tapi di sini kalau misalkan kalian ngulang mata kuliah itu memang karena sesuatu yang gak kalian sengajain kayak gitu, aku rasa kalian gak harus berputus asa, kalian tetap harus semangat untuk ngejar ketertinggalan kalian. Tapi buat kalian yang emang sengajain banget buat ngulang mata kuliah, please kalian jangan ngelakuin ini karena ini tuh dampaknya bakal gak terlalu baik kalau menurut aku kayak gitu. Jadi ini berdasarkan sudut pandang aku. Nah, selanjutnya efek ketika kita mengulang mata kuliah itu adalah SKS atau mata kuliah yang seharusnya kita ambil di semester berikutnya itu bisa jadi tertunda karena kita bakalan ngambil mata kuliah yang gagal kayak gitu. Tapi mungkin ini nggak semuanya sih, contohnya kayak gini. Misalkan kalian dapat mata kuliah Dwi Matra itu di semester 1. Nah, kalian gagal nih di Dwi Matra. Kalian bisa lagi ambil mata kuliah Dwi Matra tapi di semester 3 kayak gitu. Jadi kalau misalkan mata kuliahnya itu keluar di semester ganjil, maka kalian akan bisa mengambil mata kuliah itu di semester ganjil berikutnya kayak gitu. Jadi aku nggak yakin sih apakah setelah mendengar pernyataan ini kalian masih akan tetap mencoba untuk menggagalkan mata kuliah kalian atau sengaja untuk mengulang mata kuliah kalian kayak gitu kan. Karena apalagi kalau misalkan mata kuliah kalian tuh praktek, itu pasti pengeluarannya tuh bakal jadi lebih banyak kayak gitu. Jadi kalian harus mempertimbangkan untuk yang pengen nyoba ngulang mata kuliah. Nah, walaupun kamu nggak ngambil, misalkan kamu gagal nih Nirmana di semester 1, tapi kamu nggak mau ngambil Nirmana di semester 3, kamu bakal terus dikejar-kejar sama mata kuliah itu, sehingga mungkin bisa jadi kalau misalkan kalian tunda-tunda ngambilnya karena kalian gagal, bisa jadi kelasnya nggak ada, kelasnya penuh, atau kelasnya itu bentrok sama mata kuliah kalian yang lain. Jadi aku saranin kalian jangan coba-coba gagal deh, soalnya aku pernah lihat temen aku gitu kan, dia gagal dan dia tuh bentrok gitu loh jadinya mata kuliahnya sama mata kuliah yang lain, dan itu nggak bagus banget kayak gitu. Kasihan, capek juga kayak gitu kan, kalian mesti ngurus-ngurus ke jurusan, ngurus-ngurus ke prodi karena mata kuliah kalian tuh tabrakan kayak gitu, karena jadwalnya udah nggak sinkron kayak gitu, karena kalian ngambil di mata kuliah yang gagal, yang seharusnya mata kuliah the next itu untuk adik-adik kalian kayak gitu, tapi karena kalian gagal ya kalian harus gabung ke junior-junior kalian. Nah, terkait gabung sama junior, jadi ini emang bener banget ya kalau misalkan kalian gagal di mata kuliah atau kayak ngulang gitu, biasanya di next kelas kita tuh bakal sekelas sama junior kayak gitu. Sebenarnya kalau menurut aku sekelas sama junior tuh biasa aja sih kayak gitu, tapi mungkin ada beberapa orang yang kayak kurang suka gitu sekelas sama juniornya kayak gitu. Tapi setahu aku sejauh ini juga aku pernah sekelas sama senior aku kayak gitu, biasa aja sih kayak gitu. Malah aku lebih tertantang gitu, soalnya kan pemikirannya waktu kita kayak diskusi gitu kan lebih kayak wow kayak gitu. Nah, jadi biasa aja sih. Cuman kalau misalkan kalian yang risih gitu kan sekelas sama junior kalian kayak gitu, ya usahakan nggak usah ngulang mata kuliah. Terus next, kalau aku nggak salah ya, kalau kita ngulang mata kuliah atau yang dapat C atau apa gitu, kalau nggak salah tuh kesempatan untuk dapat nilai A itu tuh kecil. Ini kalau aku nggak salah ya. Mungkin kalau misalkan salah kalian bisa perbaiki di komen nanti gimana kayak gitu. Aku kayak pernah dengar gitu sih, kalau misalkan kita ngulang itu bakalan susah dapat nilai A, dan ini bakal jadi penghambat bagi kamu yang pengen dapat predikat cum laude kayak gitu. Kalau nggak salah kalau cum laude itu kita nggak boleh ada nilai C deh kayak gitu.
selain kita harus lulus tepat waktu, kita juga nggak boleh ada nilai C. Jadi kalian harus mempertimbangkan ini. Kalau misalkan kalian berpikiran pengen ngulang aja, udah stop, jangan coba-coba pengen ngulang. Nah terus yang selanjutnya, kalau misalkan kalian pengen nyoba ngulang mata kuliah, kalian lulusnya tuh bakalan lama guys, kayak gitu. Kenapa lama? Ya karena itu kalian mesti ambil lagi mata kuliah yang gagal di next semester, yang semesternya tuh sama-sama ganjil gitu. Misalkan gagalnya di semester ganjil, ya ambilnya cuma bisa di semester ganjil semester depan yang juga ganjil, kayak gitu. Harus kayak gitu. Dan itu bisa menghambat kalian untuk wisuda cepat, kayak gitu. Mungkin nggak semua orang ya bakalan kayak, ya nggak masalah sih mau wisudanya cepat kayak mau wisudanya lama, kayak mungkin ada yang nggak terlalu bermasalah. Cuman kan di sini pertimbangannya juga kalian kan bayar uang kuliah kayak gitu kan, dan itu harus jadi pertimbangan juga sih. Belum lagi uang kos, terus nanti belum juga uang yang lain lah kayak gitu kan, yang banyak banget yang harus kita pertimbangkan kalau kita terlalu lama lulus kuliah kayak gitu. Next, efek kalau misalkan kalian ngulang dan ini adalah mata kuliah praktek ya, kalian mesti tahu bahwasanya kalau di DKV atau di seni rupa, anggaplah kalian ngulang mata kuliah Dwimatra atau Trimatra, itu kalian bakal ngeluarin budget yang sama atau bahkan lebih untuk mengulang mata kuliah itu. Jadi aku pernah waktu itu kayak apa ya, bukan apa survei gitu sih, cuman kalau dihitung-hitung pengeluaran untuk tugas itu tuh banyak banget kayak gitu. Nah kalian gagal nih cuman karena apa ya? Misalkan kalian telat ngumpul atau kayak telat ACC sama dosen dan akhirnya kalian gagal, dan itu aku ngerasa kayak duh jangan deh kayak gitu. Karena di next semester kalau misalkan kalian gagal juga kayak gitu, maksudnya pas kalian gagal gitu kan, terus next semester kalian ambil lagi itu mata kuliah, ya sama aja kayak gitu, kalian bakal ngeluarin uang lagi untuk ngerjain tugas itu kayak gitu. Apalagi kalau di Trimatra tuh kayak kalian harus beli cat, terus kalian harus beli kuas, beli karton kayak gitu. Kalau nggak salah karton itu ada yang tebal, ada yang tipis, tergantung tugasnya kayak gitu. Tapi pasti ada pengeluaran sih kayak gitu, soalnya waktu itu lumayan banyak juga kayak gitu ngeluarin uang di situ. Dan waktu itu aku bertekad banget, pokoknya mata kuliah Nirmana terus Trimatra itu aku nggak boleh ngulang kayak gitu, atau jangan sampai ngulang lah kayak gitu. Dan diusahain banget gimana caranya mata kuliah itu tuh bisa nilainya tuh bagus kayak gitu. Jadi kalau misalkan selama ada disuruh ACC langsung ACC kayak gitu. Terus ini aku ngasih tips ya ke kalian. Dulu waktu aku belajar Nirmana kayak gitu kan, aku kan kayak nggak mau ngulang-ngulang gitu kan, atau Trimatra juga kayak gitu. Jadi kan ada tuh sistem ACC dulu. Kalau ACC dulu tuh kita langsung ketemu sama dosen kayak gitu. Jadi waktu ACC tuh aku kan udah bawa sketsanya tuh kan mau di ACC-in. Terus nanti pasti bakal ditanya-tanya sama dosennya, ini kenapa kayak gini, ini kenapa kayak gini, ini nanti bakal kayak gini ya. Aku jelasin aja sesuai yang aku tahu kayak gitu. Nah terus dosennya itu pasti bakal ngasih kayak alternatif lain gitu. Nah waktu itu aku kayak tipe kalau orang yang gak terlalu harus perfect banget, jadi ya udah aku ambil aja yang dosen aku suruh buat, dan hasilnya emang nilai aku lumayan tinggi loh guys kayak gitu. Jadi aku pikir kalau misalkan dosen kalian ngasih alternatif, kalian ambil aja kayak gitu, gak usah pusing-pusing kayak gitu. Karena menurut aku Nirmana atau Trimatra itu juga perlu perhitungan waktu kayak gitu. Seingat aku ya dulu tuh satu tugas tuh ngerjainnya tuh untuk 1 bulan, berarti 4 kali pertemuan kayak gitu. Pertemuan pertama ACC, kedua, ketiga progres, dan pertemuan keempat itu udah final kayak gitu. Itu sih yang aku ingat. Nah itu dia guys efek kalau misalkan kalian mau coba-coba buat ngulang mata kuliah di semester berikutnya. Terlepas dari semua yang aku bicarain, mungkin ada beberapa hal yang memang gak bisa dipungkiri kalian emang harus ngulang. Kalau nggak salah ada kejadian kayak gitu yang emang 1 dan 2 hal ya akhirnya harus ngulang kayak gitu. Tapi kalau misalkan bisa hindari untuk tidak mengulang mata kuliah di semester berikutnya, karena itu bakal ribet banget. Urusannya tuh pasti bakal ribet banget guys. Mungkin yang aku ceritain di video ini tuh kayak simple banget, tapi sebenarnya urusannya tuh ribet kayak gitu. Kalian harus ngurus kejurusan, belum lagi yang aku ceritain tadi yang bentrok-bentrok,
belum lagi nanti tugas-tugasnya, belum lagi nanti budgetnya, pengeluarannya. Nah, itu harus kalian pertimbangkan juga. Kalau memang bisa dimaksimalkan di semester ini, ya udah dimaksimalkan aja. Jangan terpancing untuk menggagalkan kayak gitu, apalagi mata kuliahnya praktek. Oke guys, buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini supaya aku makin semangat lagi untuk bikin video. Terima kasih, dadah!